Oke, selamat malam Bapak. Saya akan menjelaskan terkait TPT saya. Dan judul which we are arrive for your surface mapping of available information in urban environment. Dan case tadinya the reproduction of the work sample gate Republic Square Belgrade. Jadi X. Oke, di Belum sendiri apa ya? Penelitian ini itu dilatar belakangi oleh tantangan dalam melacak situs yang bersejarah di area urban yang padat. Tujuannya itu untuk pemetaan fondasi gerbang Gutenberg Istanbul yang udah apa ya lama bukan yang lama tenggelam atau nggak runtuh menggunakan metode GPR, Write 3G. Seperti yang terlihat di gambar di sebelah kiri ini, yang mana itu area target berada tepat di bawah alun-alun eh, Republik Square yang aktif, yang dimana ini punya permasalahan bagaimana untuk memetakan sisa situs arkeologi yang bersejarah di abad ke-18, yang mana itu untuk apa ya untuk memetakan apa merusak fasilitas perkotaan. Nah, dengan solusi atau dan juga tujuannya itu menggunakan metode GPR untuk mendeteksi, melacak dan merekonstruksi geometri pilar fondasi gerbang terbentuk sampul secara presisi. Nah, untuk akuisisinya sendiri itu digunakan instrumen GPR di SSI SIR 3000 dengan dua varian antenanya itu di 4000 MHz dan 2000 dan 200 MHz yang pengukuran dilakukan menyilang dalam kotak grid berukuran 19 kali 13 meter dengan jarak antar lintasan sejauh setengah meter seperti yang digambar pada survei di slide ini. Nah, lalu di samping kiri sendiri ini adalah tahapan data prosesnya yang dilakukan, yang dimana tuh dimulai dari eh, koreksi waktu koreksi waktu permukaan melalui time zone zero offset, lalu disusul dengan background removal untuk membersihin noise horizontal perkerasan jalan, lalu ada filtering frekuensi dan juga kompensasi penguatan amplitudo sampai akhirnya data 2D yang diinterpolasi menjadi model volume tiga dimensi untuk ekstrak irisan horizontalnya. Nah, untuk hasil dan pembahasannya di gambar sebelah kiri, ini adalah eh, hasil pembahasan pada diagram 2D yang kita bisa identifikasi tiga karakteristik sinyal utama. Yang pertama itu ada anomali satu dan dua, itu adalah perkerasan aspal jalan, lalu anomali 3 dan 5 itu adalah pipa utilitas. Sementara di anomali keempat dengan klaster hiperbola kuat adalah target fondasi kuno yang kita cari. Dan terlihat di antena 14 MHz di panel A itu jauh lebih tajam dibanding antena 200 Hz di panel B. Nah, nah sini eh, ketika data diubah ke bentuk irisan horizontal atau tem slash pada kedalaman kedalaman 80 cm seperti di gambar di sebelah kiri ini, anomali amplitudo tinggi berwarna merah itu bisa bukan bisa sih, sukses buat ngambarin
untuk geometri eh pilar- untuk geometri pilar-pilar gerbang purbakala yang terkubur. Nah, interpretasi ini tuh terbukti valid setelah dilakukan pembongkaran jalan fisik melalui es eskavasi pada di gambar yang ini, yang di atas ini, yang dimana tuh strukturnya tuh batu asli yang ditemukan di koordinat yang sama persis. Yang terakhir untuk simpulannya, sebagai kesimpulan, metode ini sendiri susah besar untuk merekonstruksi situs bersejarah secara non-invasif. Dan pelajaran penting yang didapat adalah pentingnya kontraspesis dielektrik dalam eksplorasi seismik atau eksplorasi radar, serta besarnya potensi aplikasi metode GPR untuk mendukung pembangunan sipil modern sekaligus, dan juga untuk menjaga kelestarian situs situs bersejarah, dan juga untuk kelestarian budaya, di mana untuk jadi mereproduksi tanpa harus untuk merusaknya. Ya, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.